Cek. Nah, sampun Pak niki. Pripun Pak Bu? Langsung dimulai napa ngentosi napa niki? Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartu bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ihtilafuhum ala anbiya'ihim. Wa qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak ada kalimat yang pantas yang kita keluarkan dari lisan kita dan kita goreskan pada hati kita pada kesempatan pagi yang mulia ini melebihi kalimat syukur, rasa syukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, rasa syukur atas kebaikan yang telah Allah anugerahkan untuk pribadi kita, sampai kemudian kita bisa kumpul, kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa di majelis yang mulia ini. Di antaranya nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian adalah nikmat kita masih menjadi seorang pribadi yang beriman dan pribadi yang Islam. Karena kedua nikmat ini merupakan puncak daripada pemberian Allah kepada seorang hamba, di mana hamba tersebut ketika masih diberikan nikmat iman, ketika masih diberikan nikmat Islam, ini menandakan bahwasanya hamba tersebut mendapatkan puncak daripada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kedua nikmat inilah Bapak Ibu sekalian, iman serta Islam, kita bisa mengarungi kehidupan. Dua nikmat inilah yang memandu kita, yang membimbing kita dalam menjalani kehidupan untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Dan dua nikmat ini pula lah yang menghindarkan kita dari keburukan demi keburukan. Sehingga ketika kita menjadi pribadi yang beriman, menjadi pribadi yang Islam, ini menandakan kita diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pribadi sekelas paman Nabi Bapak Ibu sekalian, beliau yang kontribusinya terhadap Nabi luar biasa, bahkan membela bukan hanya dalam bentuk omongan, fisiknya dijadikan tameng untuk dakwah Rasulullah SAW, tapi oleh Allah pamannya tidak diberikan nikmat sebagaimana nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu menjadi pribadi yang beriman dan pribadi yang Islam. Bahkan hampir di setiap malam Nabi niku berdoa supaya sang paman bisa ikut serta, bisa masuk ke dalam agama Islam, bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kemudian Allah menyampaikan di dalam salah satu ayatnya, laisa alaika hudahum, sesungguhnya bukan engkau Muhammad yang memberikan hidayah, walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bahkan Allah juga menyampaikan dalam salah satu ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta,
Kalian tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kalian cintai, kata Allah. Ini menandakan bahwasanya memang nikmat iman dan Islam ini sesuatu yang mahal, Pak Bu. Bahkan siapa saja yang itu levelnya sudah dicintai oleh Nabi, belum tentu mereka mendapatkan nikmat hidayah berupa iman dan Islam dalam dirinya. Padahal secara pengorbanan, secara dedikasi, secara keberadaan itu sudah sangat dekat sekali dengan Nabi. Secara kontribusi juga sangat luar biasa kontribusinya untuk dakwah Nabi. Tapi oleh Allah, dia tidak diberikan nikmat sebagaimana apa yang Allah berikan kepada kita, bisa menjadi pribadi yang beriman, bisa menjadi pribadi yang Islam. Juga diantaranya Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini. Ini juga menjadi salah satu pemberian terbaik. Ini menjadi salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba, di mana kita bisa duduk hadir di majelis ilmu. Karena salah satu keutamaan hadir di majelis ilmu itu diantaranya Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, bisa menjauhkan pribadi kita dari sifat kemunafikan. Nabi menyampaikan, khoslatani la tajtami'ani fi munafikin. Dua sifat, dua karakter yang tidak mungkin ada di dalam pribadi orang munafik. Yang pertama, kata Nabi, karakter itu adalah husnu samtin, memiliki pribadi yang lemah lembut, pribadi yang bijaksana, pribadi yang santun. Ini menjadi sesuatu yang tidak mungkin dimiliki orang munafik, Pak Bu. Kemudian karakter yang kedua, kata Nabi, wala fiqhu fiddin, seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan agama Islam. Ini juga menjadi karakter yang tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang munafik. Jadi yang pertama, perangai yang baik, perangai yang tenang, yang bijaksana. Yang kedua, pribadi yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan agamanya. Ini menjadi dua karakter yang tidak mungkin ada di dalam diri orang-orang munafik. Hadirnya kita pada kesempatan majelis pagi hari ini bagian daripada usaha kita, Pak Bu, untuk menjadi pribadi yang bisa memiliki pemahaman yang mendalam terkait tentang agama Islam, sehingga karakter ini mustahil dimiliki oleh orang-orang munafik. Apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini, berusaha untuk memahami secara mendalam terkait dengan agama kita. Ini usaha yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang munafik. Sehingga ketika seseorang itu bisa memadukan dua sifat, satu berpribadi yang santun, kemudian yang kedua menjadi pribadi yang memiliki pemahaman mendalam terkait dengan agama Islam. Ini dua sifat yang tidak mungkin ada dalam pribadi orang munafik. Dan usaha yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini kita berusaha untuk menjadi pribadi yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan agama Islam, terkait dengan syariat-syariatnya Allah. Sehingga apa yang kita lakukan, hadir di majelis ilmu, ini salah satu keutamaannya bisa menjauhkan dari karakter sifatnya orang-orang munafik. Ketika Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu keutamaan fadilah daripada menuntut ilmu, daripada hadir di majelis ilmu, maka kita sebenarnya dilarang, kita itu tidak boleh membatasi diri dengan ilmu. Artinya kalau biasanya taklim itu pas ada waktu, harusnya diganti, harus ada waktu untuk taklim. Kalau biasanya ngaji pas sempat, harus diganti, harus disempatkan untuk ngaji. Nah, ini artinya tidak boleh membatasi diri dengan ilmu, karena memang keutamaannya luar biasa. Di antara salah satunya itu bisa menjauhkan pribadi kita dari karakter orang-orang munafik. Makanya yang namanya ngaji, berusaha mendalami sakofah, kemudian syariat-syariatnya Allah, ini harus kita perdalam. Ini harus terus kita pelajari supaya kita bisa terhindar dari karakter kemunafikan, sehingga kita menjadi pribadi yang tahu betul, tahu secara mendalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya kita tidak boleh Bapak Ibu sekalian membatasi diri dengan ilmu. Ilmu harus senantiasa kita gali, harus senantiasa kita kaji, harus senantiasa kita pelajari. Karena ketika kita tahu keutamaannya, ini harusnya menjadikan kita lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mendapatkannya. Karena ilmu itu Bapak Ibu sekalian perlu usaha, ilmu itu perlu perjuangan untuk mendapatkannya.
Makanya diantaranya ada ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu, Bapak Ibu sekalian, beliau secara keislaman, secara syariat, secara agama niku oleh umat beliau itu mendapatkan julukan seorang al-hufat. Hufat itu untuk pribadi yang memang sudah memiliki hafalan hadis kurang lebih 1 juta hadis. Jadi ulama-ulama yang bergelar al-hufat itu diantaranya Imam Ahmad bin Hambal, itu pribadi yang memang beliau memiliki hafalan hadis kurang lebih sebanyak 1 juta hadis. Nah, nanti di bawahnya al-hufat ada gelar namanya al-hakim, Bapak Ibu sekalian. Nah, al-hakim ini untuk para ulama yang memiliki kapasitas hafalan hadis kurang lebih sebanyak 400.000 hadis. Nah, nanti di bawahnya al-hakim itu terkenal gelar namanya Hujjatul Islam. Nah, ini yang gelar yang paling sering muncul di kalangan kaum muslimin, para ulama-ulama besar. Itu sebagiannya yang masyhur kita dengar itu gelarnya Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu untuk seorang ulama yang memang beliau memiliki kapasitas hafalan hadis sebanyak kurang lebih 300.000 hadis. Kalau al-hakim di atasnya 400.000. Nah, kalau Hujjatul Islam itu di bawahnya al-hakim. Mereka memiliki hafalan kurang lebih sebanyak 300.000 hadis. Nah, diantaranya yang bergelar Hujjatul Islam itu ada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan itu gelarnya Hujjatul Islam. Kemudian ada Imam Nawawi. Nah, yang menulis kitab Hadis Arba'in ini termasuk ulama yang bergelar Hujjatul Islam. Beliau kurang lebih memiliki hafalan sebanyak 300.000 hadis. Kemudian ada lagi beliau, lupa namanya Pak. Di antara dua ulama itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian Imam Nawawi, ini di antara yang familiar. Imam Al-Ghazali. Nah, ini juga pribadi ulama yang gelarnya Hujjatul Islam. Jadi kalau sudah di level Hujjatul Islam, tidak perlu kita pertanyakan terkait dengan pemahaman beliau terhadap hadis Nabi. Karena sudah pasti kapasitas hafalan yang mereka miliki itu sudah di atas 300.000 hadis. Kemudian yang paling bawah, ini gelar yang dimiliki oleh ulama-ulama Islam, di bawahnya Hujjatul Islam itu ada namanya Al-Hafidh. Kalau biasanya familiar kita dengar pangapunten, Al-Hafidh itu untuk mereka yang hafal 30 juz, tapi sebenarnya standar para ulama untuk mendapatkan gelar Al-Hafidh itu tidak hanya 30 juz Pak Bu, tapi mereka harus sudah memiliki hafalan hadis kurang lebih sebanyak 100.000 hadis baru boleh memakai gelar Al-Hafidh. Jadi di sisi lain mereka hafal 30 juz, mereka juga hafal kurang lebih 100.000 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa gelar, beberapa ijazah yang dimiliki oleh para ulama. Nah, salah satu diantaranya tadi Imam Ahmad, Bapak Ibu sekalian. Kalau Imam Ahmad itu seorang ulama yang memang bergelar al-hufat, sudah berada di level tertinggi, kurang lebih memiliki hadis sebanyak 1 juta hafalan hadis. Nah, Imam Ahmad bin Hambal niki, Bapak Ibu sekalian, niku pernah menghabiskan 1 malam tanpa tidur sama sekali, dan aktivitas yang dilakukan pangapunten Pak, mboten kok kemudian bergadang, mboten kok kemudian main kartu, mboten kok kemudian jagongan, mboten. Tapi 1 malam Imam Ahmad bin Hambal niku terlewatkan tanpa istirahat sama sekali, hanya untuk mengkaji 1 buah hadis saja. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mengambil istimbat, mengambil kesimpulan dari 1 hadis itu sampai kemudian tidak tidur sama sekali di waktu malamnya Pak. Ini kemudian dipertanyakan oleh para murid-muridnya, wahai Imam Ahmad bin Hambal, dengan kapasitasmu yang luar biasa, bahkan gelarmu sudah al-hufat, memiliki kurang lebih 1 juta hafalan hadis, sampai kapan, kata murid beliau, mau sampai kapan engkau belajar ilmu hadis? Kalimat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal itu luar biasa. Dengan kapasitas yang beliau miliki, dengan kualitas yang beliau miliki, itu masih ditanya sampai kapan mau belajar hadis. Beliau menyampaikan, aku akan senantiasa belajar sampai masuk ke dalam kuburan. Ini artinya usaha beliau untuk mendapatkan ilmu itu, Bapak Ibu sekalian, beliau lakukan sampai meninggal. Itu Imam Ahmad bin Hambal yang secara keilmuan mungkin sampai hari ini belum ada yang selevel dengan beliau, bisa memiliki hafalan hadis sebanyak 1 juta hadis. Ketika ditanya mau sampai kapan belajar hadis, beliau menyampaikan, sampai aku meninggal baru aktivitas belajar ini akan aku selesaikan.
Kemudian ada ulama di kalangan tabi'in, Bapak Ibu sekalian, namanya Abdullah bin Mubarak. Nah, Abdullah bin Mubarak ini kalau kita lihat profilnya menjadi salah seorang pribadi yang cocok untuk dijadikan figur contoh. Karena Abdullah bin Mubarak ini kalau kita lihat profilnya, beliau itu Bapak Ibu sekalian hampir sempurna di semua aspek kehidupan, Pak Bu. Dalam masalah kemampuan fisik, beliau ini seorang mujahid, orang yang berada di garda terdepan ketika ada pertempuran di kalangan kaum muslimin. Ini Abdullah bin Mubarak. Kemudian secara ekonomi, beliau juga termasuk ulama yang paling kaya pada masanya. Bahkan dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mubarak itu, Bapak Ibu sekalian, pernah sampai menghajikan satu kota, Pak. Ini Abdullah bin Mubarak. Jadi yang dihajikan bukan lagi satu keluarga, tapi beliau pernah menghajikan satu penduduk kota yang ada di Irak. Itu saking kayanya beliau. Karena memang orang-orang yang ada di sekitar beliau itu pengen bisa haji bersama dengan Abdullah bin Mubarak. Akhirnya seluruh penduduk kota itu semuanya diberangkatkan. Dan haji hari itu berbeda dengan haji hari ini, Bapak Ibu sekalian. Secara transportasi harus disiapkan sendiri. Kemudian perjalanan menuju ke Mekah dari Irak itu juga harus bekalnya disiapkan sendiri. Kalau memberangkatkan satu kota, berarti Abdullah bin Mubarak harus menyiapkan kendaraan untuk satu kota. Kemudian perbekalan yang disiapkan itu juga harus siap untuk satu kota tersebut makan sampai ke Mekah. Nah, ini sebuah posisi yang sangat luar biasa yang sudah dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak. Bahkan bukan hanya secara fisik, secara finansial beliau itu sudah termasuk di kalangan ulama yang cukup kaya. Niku secara fisik. Secara keilmuan beliau juga termasuk ulamanya para tabi'in. Jadi sempurna baik dalam masalah fisik, finansial, kemudian dalam masalah keilmuan itu tidak tanggung-tanggung. Itu Abdullah bin Mubarak. Nah, pernah suatu ketika Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Mubarak itu juga ditanya salah satu muridnya, mau sampai kapan wahai Abdullah bin Mubarak engkau menuntut ilmu, engkau terus mengkaji hadis-hadis Nabi? Maka jawaban yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak itu sama sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya mau sampai kapan belajar, beliau menyampaikan ila mamat, sampai aku meninggal baru aktivitas belajar itu akan aku selesaikan. Nah, ini dua gambaran yang telah terjadi pada zaman sebelum kita, bagaimana ulama-ulama terdahulu itu untuk mendapatkan ilmu memang butuh usaha, Pak. Untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang mendalam terkait Islam itu butuh perjuangan, Bu. Makanya Nabi menyampaikan tidak ada ibadah yang lebih panjang melebihi ibadah daripada menuntut ilmu. Nabi menyampaikan belajar itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu setarnya dimulai ketika seseorang itu dilahirkan, Bapak Ibu sekalian, baru boleh berakhir, kata Nabi, ilal lahdi, ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam liang lahat, sudah masuk ke dalam kuburan. Tidak ada ibadah yang lebih panjang daripada itu, Pak Bu. Jadi mulainya dari seseorang itu dilahirkan dan setar dan finishnya, akhirnya itu baru boleh berhenti ketika seseorang itu masuk ke dalam kuburan. Itu yang baru boleh menyetop aktivitas belajar. Artinya memang ibadah belajar ini menjadi ibadah yang paling panjang, bahkan melebihi ibadah menikah. Karena kalau ibadah menikah itu setarnya dimulai ketika seseorang sudah di level ba'ah. Karena dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, ya ma'asyiras syabab man istata'a minkumul ba'ah, wahai sekalian pemuda, jika kalian sudah di level ba'ah, ba'ah itu sudah cocok, sudah pas, sudah kuat, baik dari segi mental, baik dari segi finansial, baru perintah nikah itu diberikan. Tapi ketika belajar, Nabi niku menyampaikan setarnya ketika kalian dilahirkan, baru boleh berakhir ketika kalian sudah meninggal. Artinya tidak ada ibadah yang lebih panjang durasinya daripada belajar, daripada menuntut ilmu. Mau sampai kapanpun, dimanapun, belajar itu akan tetap wajib hukumnya, akan tetap ada, baru boleh berhenti ketika seseorang itu sudah meninggal,
sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini menjadi ibadah terpanjang, ibadah terlama, dan paling banyak keuntungan dan keutamaan yang bisa kita dapatkan dan kita peroleh. Bahkan di pertemuan sebelumnya sudah kami sampaikan, salah satu keutamaan hadir di majelis ilmu itu diantaranya didoakan oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Ini kan tidak ada level ibadah yang sampai keutamaannya kemudian melebihi apa yang Nabi sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Hampir-hampir tidak ada ibadah yang levelnya itu di atasnya menuntut ilmu. Bahkan jihad sekalipun, berperang di jalan Allah sekalipun, itu Allah masih memerintahkan tetap harus ada pribadi-pribadi yang mundur ke garis belakang untuk belajar. Jadi meskipun jihad itu sudah dalam kondisi genting, wajib untuk berangkat karena musuh sudah berada di hadapan mata, itu tetap perintah belajar masih Allah berlakukan. Harus ada beberapa orang yang belajar, sebagiannya harus tetap menuntut ilmu, baru sebagiannya berangkat perang. Ini terkait dengan ilmu, terkait dengan belajar. Meskipun kondisi saat itu sudah wajib untuk berperang, tetap Allah memerintahkan harus ada sebagiannya yang belajar. Ini menandakan belajar menjadi sesuatu yang penting, belajar menjadi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sholawat beriring salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada uswatun hasanah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu semuanya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah kalian atas beliau. Jadi Allah dan para malaikat itu juga bersolawat kepada Nabi, Bapak Ibu sekalian. Tapi solawatnya Allah kepada Nabi itu artinya adalah rahmah. Jadi rahmat yang Allah berikan kepada Nabi, nah itulah solawatnya Allah kepada Nabi. Adapun sholawatnya para malaikat kepada Nabi ini sebagai bentuk pengagungannya para malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholawatnya kita sebagai orang yang beriman kepada Nabi ini maksudnya adalah doa yang kita peruntukkan kepada Nabi. Dan doa yang kita peruntukkan kepada Nabi, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya nanti kembalinya kepada kita, Pak Bu. Karena ketika kita mendoakan Nabi, artinya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Makanya dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan, man sholla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asron, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ini artinya satu yang kita berikan kepada Nabi itu bisa kembali kepada diri kita sebanyak 10 kali. Ini kan doa yang kita peruntukkan kepada Nabi, solawat. Tapi ternyata solawat itu nanti akan kembali kepada pribadi kita. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu sebenarnya kita sedang mensolawati diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Bahkan di dalam hadis ini Nabi menyampaikan, satu kali solawat yang kita kirimkan kepada Nabi itu kembalinya nanti 10 kali. Man sholla alayya sholatan, solawat yang sekali saja diperuntukkan kepadaku, sallallahu alaihi asron, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi solawat yang kita kirimkan kepada Nabi, doa yang kita peruntukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sejatinya nanti akan kembali kepada pribadi kita, bahkan dengan jumlah yang jauh lebih besar, Pak Bu. Dengan jumlah nanti yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita kirimkan kepada beliau. Makanya bersolawat kepada Nabi ini tidak akan pernah merugikan kita sama sekali. Bahkan kita akan mendapatkan keuntungannya 10 kali lipatnya. Makanya kita senantiasa mengirimkan solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait tentang hadis arba'in yang pertama yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal, Bapak Ibu sekalian, itu kata Nabi tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, siapa saja yang hijrahnya untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi,
maka hijrahnya untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa saja yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang diinginkannya, awi mra'atin yankihuha, atau sebatas wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya atau apa yang diinginkannya. Nah, ini sebuah hadis. Kenapa kok Nabi menyampaikan hadis ini? Sebab asbabul wurud Nabi menyampaikan hadis ini ketika kaum muslimin dari Mekah ingin hijrah menuju ke Madinah. Jadi sebelum kaum muslimin itu hijrah, Bapak Ibu sekalian, Nabi menyampaikan kepada sahabat, jangan sampai perjalanan hijrah yang kalian lakukan itu nanti terhitung sia-sia. Kalau kalian berangkat dari Mekah menuju Madinah untuk ridhonya Allah dan Rasulnya, maka kalian pasti akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi jika keberangkatan kalian dari Mekah menuju ke Madinah ini untuk dunia yang kalian cari, hanya untuk bisnis saja, hanya untuk usaha saja, atau hanya sebatas mencari pasangan hidup, atau sebatas mencari wanita yang kalian inginkan, maka perjalanan kalian dari Mekah menuju Madinah ya sebatas mendapatkan apa yang kalian harapkan. Kalau hanya sebatas bisnis ya sudah, dapatnya hanya bisnis saja. Kalau mendapatkan yang dicari pasangan ya sudah, berarti kalian hanya sebatas mendapatkan pasangan saja, tidak mendapatkan ganti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Pak Bu, itu selain jauh juga membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Sekelas Abdullah bin Mas'ud dan juga sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan, kemudian sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf yang memang secara kedudukan, secara strata sosial sudah berada di level tinggi, secara harta juga sudah mumpuni, sudah sangat banyak dimiliki di Mekah, kemudian harus ditinggalkan semuanya, harus pergi menuju ke Madinah tanpa membawa satu pun benda yang mereka miliki di Mekah. Ini kan sesuatu yang berat, ini kan pengorbanan yang sangat luar biasa yang harus ditempuh. Kalau seandainya pengorbanan yang seberat itu yang mereka cari hanya sebatas bisnis, hanya sebatas pasangan, maka akan mendapatkan sebuah penyesalan yang luar biasa. Makanya Nabi menyampaikan sebelum kaum muslimin berangkat dengan menyampaikan hadis innama a'malu binniyat. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba untuk membahas terkait dengan faedah atau kebaikan yang bisa kita ambil dari hadis innama a'malu binniyat. Ini saya ambilkan dari syarah penjelasan yang disampaikan oleh Imam atau Syekh Utsaimin terkait dengan 6 faedah, bahwasanya hadis innama a'malu binniyat ini ada 6 kebaikan, 6 pokok yang bisa kita ambil dasar dari hadis ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis innama a'malu binniyat yang disampaikan oleh Nabi, bahwasanya ternyata hadis innama a'malu binniyat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini menjadi salah satu poros Islam. Jadi dasar pondasi di dalam syariat Islam itu ternyata hadis yang jadi porosnya itu salah satunya adalah hadis innama a'malu binniyat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Bahkan salah satu ulama itu, bahkan sebagiannya Bapak Ibu sekalian, mereka menerangkan ternyata Islam itu berporos kepada 2 hadis. Jadi porosnya Islam, dasarnya syariat Islam itu berporos berdasar pada 2 hadis. 2 hadis itu yang menjadi dasar poros pondasi di dalam agama Islam. Yang pertama itu hadis yang disampaikan oleh Umar, hadis ini, hadis innama a'malu binniyat, ini menjadi poros pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian poros yang kedua, hadis yang menjadi dasar pondasi, dasar pijakan dalam syariat Islam itu hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunyi hadisnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dasarnya bukan dari Nabi, maka amal tersebut akan tertolak. Jadi Islam itu ternyata berporos, berdasar, berpijak pada 2 hadis ini, Pak Bu. Yang pertama hadis niat yang disampaikan oleh Umar yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini.
Kemudian yang kedua, hadis yang disampaikan oleh Aisyah, siapa yang beramal dasarnya bukan dari Nabi, maka amalan tersebut akan tertolak. Nah, itu dua hadis yang menjadi poros dasar di dalam syariat Islam. Kenapa kok dua hadis itu menjadi poros? Karena memang dua hadis itu sebenarnya hadis yang dijadikan sebagai pijakan seseorang beramal, Pak Bu. Jadi ketika kita beramal, itu secara otomatis harus ada dua unsur ini. Satu, innama a'malu binniyat, artinya berarti terkait amalan hati ini harus ditata dengan benar. Man amila, hadis yang berbicara tentang siapa yang beramal bukan dari Nabi itu akan tertolak. Hadis ini sebenarnya hadis yang menjelaskan tentang pentingnya amalan fisik. Jadi dua hal ini harus senantiasa dijaga, harus senantiasa diperhatikan supaya amal yang dilakukan itu tidak tertolak atau tidak rusak, Bapak Ibu sekalian. Jadi secara niat harus ditata, kemudian secara amalan ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ketika kita beramal harus secara otomatis mengandung dua unsur ini. Niat yang benar, kemudian amalan yang sesuai dengan apa yang Nabi anjurkan. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan, Pak Bu. Niatnya benar, tapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka apa yang kita lakukan itu bisa tertolak. Artinya tidak ada manfaatnya. Atau ketika dibalik, amalannya sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, tapi niat yang dimunculkan ini justru tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Artinya niatnya tidak untuk Allah, niatnya untuk yang lain. Ini juga bisa merusak amal. Makanya dua hadis ini menjadi poros, menjadi dasar di dalam Islam, karena memang dua hadis inilah yang menjadi pijakan kita dalam beramal. Niatnya harus benar, ibadahnya harus sesuai dengan apa yang Nabi anjurkan atau apa yang Nabi contohkan. Jadi harus sesuai, Pak Bu, ya. Tidak hanya niatnya yang benar, tapi ibadahnya harus benar sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Karena pernah pangapunten, dulu pada masa Nabi itu ada pribadi-pribadi, ada sahabat-sahabat itu yang mereka beramal, Pak Bu. Itu amalnya tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Dalam sebuah riwayat hadis itu dijelaskan ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat itu tidak puas dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Sahabat yang pertama di dalam hadis ini dijelaskan karena saking senangnya puasa itu tidak cukup, Pak, kalau puasa namun 12 jam. Biasanya puasa dimulai jam 5 pagi, berakhir jam 5 sore atau ketika datang waktu maghrib. Karena saking senangnya sahabat ini dengan ibadah puasa, dia tidak cukup kalau puasa hanya sebatas 12 jam. Maka sahabat ini berusaha untuk memanjangkan durasi waktu puasa. Normalnya 12 jam, sahabat ini dipanjangkan menjadi 12 jam, menjadi 24 jam. Kalau biasanya dimulai subuh jam 4, berakhir jam 6. Nah, sahabat ini berakhirnya jam 6 pagi besoknya, baru mulai berbuka. Karena memang saking senangnya dengan ibadah puasa, akhirnya dia memanjangkan waktu berpuasa dengan harapan ketika puasa itu dipanjangkan, dilamakan, itu bisa mendatangkan kebaikan yang lebih banyak. Kemudian sahabat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang diterangkan di dalam hadis ini, itu saking senengnya sholat malam, Pak, saking senengnya sholat tahajud, itu sampai pengen habis waktu malamnya hanya untuk sholat, tidak mau tidur sama sekali. Kemudian sahabat yang ketiga, karena saking senangnya beramal itu sampai pengen tidak menikah, karena kalau menikah nanti mengganggu ibadah yang dilakukan. Niki enten piantun 3 orang sahabat yang sudah di level seperti itu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, karena senang dengan puasa, akhirnya memanjangkan waktu puasanya. Sahabat yang kedua senang dengan sholat malam, akhirnya dia tidak mau tidur, habis waktu malamnya pengen hanya untuk sholat saja. Sahabat yang ketiga, karena saking senangnya beramal, saking senangnya beribadah, yang mengganggu ibadahnya bahkan nekat untuk tidak mau menikah. Sampai kemudian kabar ini sampai dan terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengumpulkan seluruh sahabat, Bapak Ibu sekalian. Salah satu diantaranya 3 orang yang tadi memiliki keinginan ingin memanjangkan atau memaksakan atau memaksimalkan ibadahnya. Akhirnya oleh Nabi disampaikan dalam sebuah hadis, dan hadis ini cukup familiar. Nabi menyampaikan, amma wallahi,
Demi Allah, ketahuilah demi Allah, kata Nabi, la ahsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni, kata Nabi, akan tetapi asumu wa uftiru, aku berpuasa, aku juga berbuka. Nah, ini kan sebagai bentuk teguran, Pak, yang disampaikan oleh Nabi. Kalau ada orang yang pengen puasanya sampai 24 jam, ini salah, karena tidak sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan dan apa yang Nabi anjurkan serta apa yang Nabi jelaskan. Puasa itu kalau cuma sampai maghrib ya sudah, tidak usah diperpanjang. Makanya Nabi menyampaikan, aku itu orang yang paling bertakwa, aku juga orang yang paling takut kepada Allah, tapi ketika waktunya berbuka, aku berbuka. Kemudian Nabi juga menyampaikan, wa usolli wa arkutu, aku sholat, aku juga tidur. Ini artinya sebagai sebuah bantahan, sebagai sebuah penjelasan teguran kepada para sahabat, kita itu ya boleh sholat, kita juga punya hak untuk istirahat. Artinya jangan sampai ketika kita beribadah kemudian berlebihan sampai memakan hak yang menjadi bagian daripada tubuh kita untuk istirahat. Nah, ini Nabi melarang bahwasanya ibadah terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan apa yang Nabi anjurkan. Ini bukan mendatangkan pahala yang besar, Pak Bu, tapi justru malah bisa mendatangkan keburukan untuk diri kita. Makanya Nabi menyampaikan, kalau ada sahabat yang pengen menghabiskan malamnya untuk ibadah tanpa istirahat, ini enggak tepat. Karena sekelas Nabi saja, pribadi yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah, beliau ya sholat malam, beliau juga istirahat malam. Artinya hak-hak yang lain itu harus dipenuhi. Kemudian beliau juga menyampaikan di dalam hadis ini, wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi seorang perempuan. Ini sebagai teguran seorang sahabat yang pengen tadi katanya tidak mau menikah hanya untuk memaksimalkan ibadahnya. Ini juga sesuatu yang tidak tepat. Karena sekelas Nabi saja beliau menyampaikan, aku meskipun beribadah, aku juga tetap menikahi seorang perempuan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebuah gambaran yang dulu pernah terjadi pada masa Nabi, bahwasanya aktivitas amalan, aktivitas ibadah itu ketika dilakukan tidak sesuai dengan koridor yang Nabi ajarkan, itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru malah mendatangkan keburukan. Seperti pangapunten, sholat subuh itu kalau sudah 2 rakaat ya sudah, Pak, tidak bisa ditambah lagi jumlahnya. Semisal pangapunten pengen dapat pahala subuh double, akhirnya sholatnya 4 rakaat, ini salah. Meskipun secara dohir kita lihat ibadahnya semakin banyak, durasinya semakin lama, harusnya semakin banyak kebaikan yang didapatkan, tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, ini justru malah menjadi bumerang, ini justru malah menjadi bahaya, ini justru malah menjadi amalan tersebut tidak diterima oleh Allah. Sholat duhur kalau jumlahnya sudah 4 ya sudah, tidak usah ditambah lagi. Jumlahnya menjadi 5, menjadi 6, menjadi 8. Mungkin secara dohir kelihatan semakin banyak, semakin lebih lama, semakin lebih khusyuk, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, sehingga menjadi ibadah tersebut sia-sia. Bahkan kata Nabi, kalau tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, ibadah itu tidak diterima, tertolak, bahkan merusak amal yang dikerjakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus memperhatikan satu hati ketika beramal. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan amal tersebut sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, atau dibalik, kita sudah mengerjakan apa yang Nabi contohkan, tapi niat yang dimunculkan itu tidak semata-mata untuk Allah. Ini juga nanti akan merusak amal ibadah yang kita lakukan. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, faedah kebaikan yang bisa kita ambil dari hadis innama a'malu binniyat, bahwasanya hadis ini, hadis yang disampaikan oleh Umar ini ternyata menjadi salah satu dari 2 poros di dalam Islam. Hadis yang menjadi sandaran, hadis yang menjadi pijakan kita dalam beramal. Kita diminta untuk memperhatikan hati, kita diminta untuk memperhatikan tujuan untuk siapa kita melakukan aktivitas ibadah.
Di sisi lain kita memperhatikan ibadah tersebut sudah sesuai dengan apa yang Nabi anjurkan. Kita juga diminta untuk memperhatikan untuk siapa kita beramal, kepada siapa kita melakukan aktivitas ibadah tersebut. Ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Ibadah yang kita diminta untuk memperhatikan tujuan melakukan ibadah tersebut. Kemudian poin yang kedua Bapak Ibu sekalian, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis innamal a'malu binniyat, ini bahwasanya perintah kita diminta untuk bisa memunculkan niat Pak Bu. Jadi kita itu diminta untuk bisa memunculkan tujuan kepada siapa kita beribadah. Karena di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas, niat ini yang bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi antara duhur dengan asar itu yang membedakan hanya niat yang dimunculkan Pak. Jumlahnya sama-sama 4 rakaat, tapi 4 rakaat itu untuk sholat duhur atau sholat asar, itu yang menentukan sebenarnya adalah tujuan niat yang ada di dalam hati kita. 2 rakaat antara sholat fajar dan sholat subuh itu yang membedakan ya hanya niat. 2 rakaat yang kita lakukan itu kita niatkan untuk sholat fajar atau untuk sholat subuh. Jadi yang membedakan itu hanya niat yang ada di dalam hati kita. Makanya pentingnya niat ini dimunculkan, karena niat inilah yang akan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sisi lain niat ini yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niat juga inilah yang membedakan mana kebiasaan, mana ibadah Pak Bu. Jadi yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah itu hanya niat yang ada di dalam hati. Jadi pembedanya yang menjadikan berbeda itu hanya tujuan yang kita munculkan Pak. Makanya para ulama itu menyampaikan ibadahnya orang yang lalai, pangapunten, lalai itu pribadi yang tidak bisa mengatur niat, pribadi yang tidak bisa memunculkan tujuan untuk siapa beribadah. Itu kata para ulama, ibadahnya orang yang lalai, orang yang tidak bisa mengatur niat, itu bisa bernilai hanya sebatas kebiasaan Pak Bu. Ada piantun niku yang dia ya sholat, wudhu, baca Al-Quran, sholat malam, tapi tidak tahu untuk apa dia sholat, kepada siapa dia membaca Al-Quran, untuk apa dia berwudhu. Nah ini kan hanya sebatas menjadi kebiasaan tanpa ada niat yang dimunculkan. Ibadah-ibadah orang seperti ini, orang yang lalai, yang tidak memperhatikan niat, ini kata para ulama ibadahnya itu hanya bisa jadi hanya bernilai sebatas sebuah kebiasaan. Karena ibadahnya nggak ada niat, ibadahnya hanya sebatas kebiasaan, maka nilainya hanya sebatas kebiasaan. Dan para ulama juga menyampaikan kebiasaannya orang yang sadar, Bapak Ibu sekalian. Orang yang sadar itu artinya orang yang bisa mengelola niat, bisa mengelola tujuan. Dia mungkin aktivitasnya sebatas kebiasaan, makan, minum, tidur, ngobrol. Ini kan hanya sebatas kebiasaan. Tapi ketika orang itu bisa ngatur niat, bisa ngatur tujuan, maka kebiasaan itu bisa bernilai ibadah jika dimunculkan niat ibadah. Makan dan minum itu kan kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika yang makan dan minum itu orangnya sadar, bisa memunculkan niat, bisa mengatur tujuan kepada siapa dia melakukan sebuah kebiasaan, niatnya untuk ibadah, maka itu bisa bernilai ibadah. Makan dan minum diniatkan untuk menjalankan perintah Allah. Karena makan dan minum itu bagian dari perintah Allah Pak Bu. Karena di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kulu wasyrabu, makan dan minumlah. Kalau makan dan minum kita ditujukan dan diniatkan untuk menjalankan perintah Allah, maka akan bernilai sebagai sebuah ibadah. Meskipun aktivitasnya sebatas kebiasaan. Tidur saja itu kalau niatnya hanya menghilangkan ngantuk ya sudah, dapatnya hanya menghilangkan ngantuk. Tapi ketika tidur itu diniatkan supaya nanti di malam harinya bisa sholat malam, ini nanti bisa bernilai ibadah. Meskipun aktivitasnya hanya sebatas kebiasaan. Bahkan kata Gus Bahak, Bapak Ibu sekalian, jagongannya orang yang beriman itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ketika mereka jagong, ngobrol, ketika mereka nongkrong, itu bisa menghindarkan mereka dari kemaksiatan, menghindarkan mereka dari keburukan, maka itu lebih baik. Bahkan Imam Al-Ghazali itu beliau sampai menyampaikan ibadah orang di akhir zaman itu nanti yang paling baik adalah tidur. Ini terlepas dari ibadah yang wajib Pak Bu ya.
Kata Imam Al-Ghazali itu nanti di akhir zaman ibadah terbaik itu justru malah tidur. Kenapa? Karena ketika dibandingkan orang yang ibadahnya pangapunten, dia sholat malam tapi selalu ngresulo, minta kepada Allah, kalau tidak dikabulkan nanti dia mengkufuri Allah. Allah itu mana? Katanya ketika doa dikabulkan, aku sudah doa setiap malam tapi tidak pernah dikabulkan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, orang yang seperti itu Pak, itu lebih baik tidur. Karena ketika tidur dia tidak mengkufuri Allah, dia tidak mengharap-harap kepada Allah. Itu jauh lebih baik ketimbang seseorang itu doa terus, kemudian nanti ketika tidak diijabahi dia menuntut kepada Allah, menganggap bahwasanya Allah itu tidak adil, Allah itu tidak sesuai dengan apa yang ada dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, ini kan keburukan Pak. Meskipun aktivitasnya doa, tapi ketika tidak dikabulkan dia mengkufuri Allah, dia tidak menerima Allah sebagaimana apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena dasarnya menganggap bahwasanya apa yang diminta itu pasti dikabulkan. Maka kata Imam Al-Ghazali, besok di akhir zaman ibadah terbaik itu tidur. Karena tidur itu jauh lebih baik daripada mengkufuri nikmat Allah, daripada minta-minta tidak dikabulkan kemudian menganggap Allah itu tidak baik. Maka aktivitas tidur itu jauh lebih baik. Ini artinya bukan berarti tidur terus Pak Bu, tetap boleh kita minta di malam hari, berdoa kepada Allah, tapi jangan sampai pangapunten. Kadang kita itu nggak sadar diri Pak Bu, statusnya minta tapi seakan-akan memaksa. Kalau pengen A harus segera dikabulkan, harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini harus dijaga hatinya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai permintaan kita itu membuat kita mengkufuri Allah. Ini sesuatu yang pangapunten, lebih baik tidur Pak Bu, daripada kita memunculkan hati yang itu berburuk sangka kepada Allah. Makanya meskipun kita minta, kita harus sadar kita di hadapan Allah itu hanya meminta, tidak boleh memaksa. Allah pasti lebih tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih maslahat untuk pribadi kita. Kalau memang sudah saatnya kita diberi, pasti diberi. Tapi kalau sebelum saatnya kita mendapatkan, pasti apa yang kita minta akan Allah tunda terlebih dahulu sampai kita siap untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena apa yang menurut kita baik Bapak Ibu sekalian itu belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau apa yang menurut Allah baik itu sudah pasti baik untuk pribadi kita. Nah, inilah kadang yang kita belum siap untuk menerima kebaikan menurut Allah. Kita masih menganggap kebaikan menurut kita itu jauh lebih baik daripada kebaikan menurut Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke poin yang kedua, bahwasanya pentingnya memunculkan niat. Niat itu di sisi lain bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niat juga inilah yang bisa membedakan mana kebiasaan, mana sebuah ibadah. Makan minum itu jangan sampai terlewat hanya sebatas kebiasaan Pak Bu. Makan minum itu usahakan tetap tercatat bernilai sebagai ibadah kepada Allah. Diniatkan untuk ibadah Pak, diniatkan untuk kebaikan Bu, supaya mendapatkan ganti balasan ibadah, mendapatkan nilai kebaikan. Itu poin yang kedua Bapak Ibu sekalian, pentingnya memunculkan niat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang bisa kita ambil dari hadis innama a'malu binniyat. Sebenarnya hadis innama a'malu binniyat ini adalah hadis sebagai perintah dorongan untuk ikhlas dalam beramal Bapak Bu. Jadi di dalam hadis ini kita itu oleh Nabi diajarkan, diminta untuk ikhlas dalam beramal. Bahkan kalau kita mau melihat Bapak Ibu sekalian, kita mau merenung sejenak saja Pak Bu, kita itu kalau mau mikir, sebenarnya tidak ada alasan kita untuk tidak ikhlas niku mboten enten Pak. Apa yang membuat kita tidak ikhlas niku napa? Apakah kesibukan, ataukah profesi, ataukah karena pekerjaan itu sampai membuat kita tidak bisa beribadah dengan ikhlas? Harusnya itu semuanya tidak bisa diterima. Harusnya itu semuanya tidak bisa menjadi sebuah alasan. Karena Allah menciptakan kita itu tujuan utamanya saja sudah untuk ibadah Pak Bu. Jadi kita disetting untuk hidup, ini tujuannya hanya untuk menyembah kepada Allah. Dalilnya kan sangat jelas, Allah sampaikan ada dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56, dan ini cukup familiar. Allah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini kan sebagai bukti Pak Bu, bahwasanya kita hidup saja itu sudah disetting untuk beribadah.
Hari ini Pak, hari ini Bu, kita masih diberi kesempatan bisa bernafas. Itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya kita bisa beribadah. Artinya berarti amal ibadah kita belum cukup untuk menghadap Allah. Makanya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Ini yang harus kita pahami. Kita hidup ini disetting oleh Allah, sudah disiapkan tujuan utamanya untuk beribadah. Adapun pekerjaan, kesibukan, apapun itu, jabatan yang ada di dunia yang kita miliki saat ini hanya sifatnya tambahan saja. Ini sifatnya hanya sebatas pelengkap saja. Jangan sampai tambahan-tambahan itu kemudian membuat kita lupa dengan tujuan utama kita diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Tujuan utamanya kita hidup, itu dasar dalilnya jelas. Kita dihidupkan itu untuk beribadah. Kalau hari ini kita belum, atau sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya ibadah kita belum sempurna. Artinya amal ibadah kita belum siap untuk menghadap Allah. Makanya Allah masih memperpanjang masa hidup kita, Pak. Karena memang kita hidup ini disetting untuk beribadah. Jadi artinya kalau kita mau merenung saja Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak ikhlas, itu tidak ada Pak. Tidak ada alasan untuk tidak ikhlas kepada Allah, itu tidak ada Bu. Karena kita hidup saja itu settingannya sudah untuk beribadah kepada Allah. Harusnya pekerjaan, jabatan, kemudian apa yang kita miliki saat ini di dunia ini, itu kita jadikan sebagai tunggangan, kita jadikan untuk lebih dekat dengan Allah. Kan seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dicontohkan oleh para sahabat. Sahabat itu menggunakan perangkat kehidupan dunianya Pak Bu untuk mendekat kepada Allah. Justru malah kalau kita perhatikan sirah nabawiyah, kalau kita perhatikan profil biografi para sahabat itu kalau kita lihat Pak Bu, mereka itu beramal sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Makanya para sahabat itu bisa di level maksimal karena memang ibadah atau kebaikan yang mereka lakukan itu sesuai dengan kapasitas potensi yang dimiliki oleh masing-masing mereka. Ada sahabat yang memiliki keunggulan dalam masalah jabatan, strata sosialnya tinggi Pak Bu. Kalau kita kenal itu diantaranya ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat Umar bin Khattab. Itu secara strata sosial mereka itu luar biasa. Jadi sudah termasuk pribadi yang terpandang di tengah kaum kafir Quraisy. Dan mereka itu Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan kemaksimalan ibadah ketika menggunakan potensi yang mereka miliki untuk ibadah. Mereka diunggulkan dalam masalah strata sosial, mereka gunakan apa yang mereka miliki itu untuk dekat dengan Allah. Makanya kalau kita lihat sirah, kalau kita lihat sejarah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini menjadi dua pribadi yang berani dakwah secara terang-terangan Pak Bu. Jadi yang berani membawa atau mengajarkan Islam secara terang-terangan itu dua profil sahabat ini. Satu Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab. Itu dakwah secara terang-terangan Pak Bu. Padahal orang hari itu jangankan dakwah terang-terangan, ibadah terang-terangan itu mboten enten sing berani Pak Bu. Hanya untuk sholat di depan banyak orang itu nggak ada yang berani. Tapi dua orang sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu justru malah secara terang-terangan ngajak orang lain masuk Islam. Itu kalau tidak punya strata sosial yang tinggi itu sudah dihancurkan oleh orang kafir Quraisy. Sudah pasti dijegal oleh orang-orang kafir. Karena status sosial yang mereka miliki, jangankan ibadah terang-terangan, ngajak orang terang-terangan mereka berani. Karena mereka menjadi orang yang terpandang. Mereka itu tokoh. Artinya omongannya didengar, nasihatnya itu pasti sudah diikuti. Itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Makanya mereka bisa maksimal, bahkan kata Nabi menjadi 10 orang yang masuk ke dalam surga langsung tanpa hisab. Itu diantaranya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena mereka betul bisa menggunakan atribut dunianya itu digunakan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya strata sosial yang baik, maka strata sosialnya itu digunakan untuk dakwah. Ini kalau kita lihat profil para sahabat biografinya, mereka itu dakwahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat ada sahabat yang diberikan keunggulan dalam masalah rizki, hartanya banyak, diantaranya ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Utsman bin Affan. Nanti bisa kita lihat ibadah yang mereka lakukan pasti dalam hal itu Pak Bu. Ketika kaum muslimin membutuhkan pembiayaan dalam masalah peperangan atau membangun apapun, dua profil sahabat itu pasti berada di garda terdepan.
butuh uang, Abdurrahman bin Auf itu pasti memberikan segalanya. Kemudian Utsman bin Affan ketika kaum muslimin sedang dalam keadaan sulit itu pasti membantu dengan keuangannya. Makanya kalau kita pernah mendengar cerita, Utsman bin Affan itu pernah membeli sumur dari orang Yahudi, Pak. Waktu itu kaum muslimin sedang kekeringan, tidak ada sumber air yang bisa diakses kecuali satu sumur, dan sumur itu punya orang Yahudi. Kaum muslimin jangankan uang, Pak, air saja sudah kesulitan. Tapi waktu itu sahabat Utsman bin Affan diberikan keunggulan, rizki yang banyak, maka rizkinya itu diperuntukkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Beliau membeli tiket surga dari sumur orang Yahudi. Ini yang menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membeli tiket surga dari sumur yang beliau beli dari orang Yahudi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Makanya Utsman bin Affan itu nanti dalam sejarahnya nanti bisa kita baca, beliau mendapatkan membeli 2 tiket, itu salah satu tiketnya beliau dapatkan ketika menebus sumurnya orang Yahudi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, ini profil para sahabat berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Ketika diberikan rezeki yang banyak, maka rezeki itu diarahkan supaya bisa dekat dengan Allah. Salah satu profil sahabatnya nanti bisa kita pelajari, nanti bisa panjenengan dalami. Ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Utsman bin Affan, nanti juga ada Umar bin Khattab. Itu pribadi-pribadi sahabat yang memang diberi keunggulan dalam masalah finansial. Ada juga yang diberikan keunggulan dalam masalah kecerdasan, seperti sahabat Zaid bin Sabit, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini oleh Allah diberikan karunia berupa kecerdasan, Pak Bu. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu di kalangan para sahabat julukannya adalah Babul Ilmi. Gerbongnya ilmu pengetahuan itu Ali bin Abi Thalib, Pak Bu. Makanya di masa-masa setelah Nabi, Abu Bakar, Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah absen dalam masalah memberikan hukum-hukum, memberikan kebijakan-kebijakan yang itu memerlukan pikiran, memerlukan istimbat, memerlukan perenungan yang panjang. Seperti diantaranya pembuatan kalender Hijriyah, Bapak Ibu sekalian. Ini melibatkan sahabat-sahabat yang cerdas. Diantaranya ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Zaid bin Sabit. Jadi kecerdasannya itu benar-benar digunakan untuk membeli tiket surga, Bapak. Benar-benar digunakan untuk bisa dekat dengan Allah. Nah, ini kan tinggal kita pilih, Pak, cocok yang mana. Yang cocok, yang seterata sosial, kita gunakan seterata sosial itu untuk Islam. Cocok yang kedua, diberikan keunggulan dalam masalah rizki. Maka rizki itu bagaimana bisa diarahkan, ditunggangi untuk lebih dekat dengan Allah. Diberikan keunggulan dalam masalah kecerdasan, maka bagaimana kecerdasan itu kita gunakan untuk lebih dekat, untuk bisa lebih menjadi pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada ketiga-tiganya, mungkin yang keempat, dalam masalah tenaga kita diberikan keunggulan. Sahabat yang unggul dalam masalah tenaga, unggul dalam masalah fisik, dan fisiknya digunakan untuk dekat, untuk bisa lebih berkontribusi untuk Islam. Di antaranya ada sahabat Bilal bin Rabah. Itu kalau kita lihat profil sahabatnya, bagaimana beliau memiliki keunggulan dalam masalah suara. Itu suaranya digunakan untuk azan, untuk memanggil orang sholat. Nah, ini kan keunggulan-keunggulan para sahabat, Bapak Ibu sekalian. Sampai kemudian dalam sebuah hadis juga diterangkan bahwasannya Bilal bin Rabah itu terompahnya, sendalnya saja itu sudah terdengar di surga. Ini kan menandakan bahwasannya sahabat Bilal bin Rabah itu sudah memesan tiket surga. Beliau itu sudah memiliki bagian di dalam surga. Kalau sudah memiliki bagian di dalam surga, sudah pasti nanti masuk ke dalam surga karena sudah memiliki tempat di surga. Itu sahabat Bilal bin Rabah. Meskipun bukan kontribusinya dalam masalah harta, bukan juga dalam masalah jabatan, bukan juga dalam masalah kecerdasan, tapi beliau mampu melihat aspek keunggulan fisik. Beliau memiliki suara yang keras, maka suaranya itu digunakan untuk kebaikan, memanggil orang sholat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari para sahabat. Sahabat itu bisa di level maksimal, Pak, karena memang mereka beribadah sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Potensinya apa? Itulah yang justru bisa membuat kita di level maksimal ketika beribadah sesuai dengan potensi yang kita punya.
Ini yang mengajarkan para sahabat zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka bisa maksimal beribadah ketika mereka beribadah sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Ini poin yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Kita berbicara di faedah yang ketiga tentang hadis inama a'malu binniyat. Pentingnya kita mengatur niat, itu tujuannya yang ketiga, supaya bisa terwujud menjadi pribadi yang ikhlas dalam beramal. Jangan sampai amal ibadah kita itu kita lakukan tujuannya selain kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena ketika ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, maka kita hanya sebatas mendapatkan tujuan yang kita harapkan. Kalau pengen dunia ya sudah, balasannya hanya dunia saja. Kalau pengen pasangan ya sudah, balasannya hanya pasangan saja. Tapi kalau kita ibadahnya hanya karena Allah, kita akan mendapatkan ganti dari Allah. Tentunya apa yang dari Allah itu jauh lebih baik dari apa yang datang dari selain Allah.